makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2020. Sementara itu pemirsa, dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Presiden Prabowo mengaku akan membenahi BUMN. Hal ini langsung mendapat standing applause dari seluruh anggota DPR dan undangan. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi
direksi dan komisaris kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Ya pemirsa, ada yang menarik di sidang tahunan MPR 2025. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berganti dasi agar senada dengan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara mengenakan dasi warna merah Jumat pagi. Berbeda dengan Presiden Prabowo yang menggunakan dasi warna biru. Bahkan saat momen sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Wakil Presiden Gibran nyaris telat berfoto bersama. Dan ada yang menarik, Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah melainkan mengganti dasi yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian memasuki ruang sidang usai sesi berfoto. Dalam agenda sidang tahunan MPR ini, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan antara lain terkait hasil kinerja pemerintah selama 300 hari sejak ia dilantik pada Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung MPR DPR. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, politik campur tangan dan buah tangan dinilai kerap mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hal itu pun diungkap Ketua DPR Puan Maharani di pidato sidang tahunan MPR DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia sering ditentukan oleh politik campur tangan dan buah tangan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato pada sidang tahunan DPR MPR di Senayan Jumat pagi. Puan juga mengatakan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Beberapa di antaranya menyampaikan kritik dengan cara yang berbeda. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi, berkumpul, menyatakan pendapat dan menyampaikan kritik.
Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Puan menilai fenomena tersebut adalah bentuk kritik masyarakat pada pemerintah yang lahir dari keresahan pada situasi yang ada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peringatan Hari Pramuka ke-64 diikuti lebih dari 10.000 anggota pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, di mana 14 Agustus lalu, pemirsa. Di mana gelaran peringatan tahun ini terasa spesial karena yang berintak sebagai petugas upacara adalah anggota pramuka berkebutuhan khusus. Peringatan Hari Pramuka ke-64 dipusatkan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur yang diikuti 10.000 anggota pramuka yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Dalam perayaan Hari Pramuka ke-64 tahun ini diusung tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Yang istimewa pada tahun ini, petugas upacara merupakan anggota pramuka berkebutuhan khusus yang menandai di balik keterbatasan, mereka mampu membuktikan juga bisa berpartisipasi dan menjalankan tugas yang diberikan. Tadi saya sebagai petugas pembaca Pancasila dan untuk menghafalkannya itu sudah lama dari waktu saya SD. Dari SD. Iya. Terus ada grogi nggak tadi ketika nyampain Pancasila di hadapan ribuan peserta? Alhamdulillah, puji Tuhan kagak ada. Saya ngafalin sebenarnya dari SD. Cuma kalau untuk bertugasnya itu dari 1 minggu yang lalu. Oke, kayak gitu. Terus pas pertama kali mendapatkan tugas baca Dastra Dharma, perasaannya kayak gimana? Perasaannya senang sih. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang menjadi pembina upacara meminta agar seluruh pramuka dapat meneguhkan sikap selalu setia pada dasar Dharma, Trisatya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, dan memperkokoh bangsa. Ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan bagi para penyandang disabilitas agar mereka mampu mandiri, ya, punya karakter yang kuat, daya juang yang kuat. Nah, ini adalah bagian penting dari semangat kita untuk membangun Indonesia yang inklusif. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal. Peringatan Hari Pramuka tahun ini juga dirangkaikan dengan kegiatan perkemahan pramuka berkebutuhan khusus selama 6 hari yang diikuti 700 anggota pramuka berkebutuhan khusus dari 28 provinsi. Dari Jakarta, Nata Arman, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.